Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Ainun Kandau. Nama aku Rela Rahma Rizkia. Nama aku Tanti Yohana, kami dari program studi ilmu politik. Dalam video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai Sri Lanka as a failed and bankrupt state dengan studi kasus proyek Pelabuhan Hambantota sebagai salah satu faktor kegagalan negara Sri Lanka. Selamat menyaksikan! Sri Lanka adalah sebuah negara pulau di Asia Selatan yang terletak di lepas pantai selatan India. Negara ini memiliki sejarah panjang dan kaya akan budaya. Tetapi, pada tahun 2022, Sri Lanka telah mengalami kebangkrutan akibat krisis ekonomi yang parah. Negara ini menghadapi berbagai masalah, termasuk inflasi yang tinggi, pemadaman listrik, kekurangan makanan, dan kesulitan membayar utang luar negeri. Penyataan kebangkrutan Sri Lanka mencerminkan kondisi ekonomi yang sangat sulit di negara tersebut. Krisis ekonomi Sri Lanka bermula pada akhir Maret 2022 di mana para ratusan pendemo menyerbu rumah Gotabaya Rajapaksa untuk menuntut dirinya turun dari jabatannya. Sri Lanka mengalami kebangkrutan dengan gagal membayar utang luar negeri sebesar 51 miliar US dollar atau sekitar 794 triliun. Hal ini menyebabkan perekonomian di Sri Lanka semakin memburuk dengan pemerintah menghentikan sekolah dan layanan pemerintah untuk menghemat. Sri Lanka mengalami kebangkrutan dengan pemerintah mengeluarkan darurat nasional. Ada beberapa faktor yang menyebabkan krisis ekonomi di Sri Lanka. Antara lain yaitu faktor kelompok etnis, kebijakan militerisasi dan sialisasi. Selain itu, berbagai kebijakan seperti pemotongan pajak, larangan impor pupuk, kenaikan harga bahan bakar minyak, dengan efek domino inflasi dan kelangkaan sembako ikut memperburuk kondisi ekonomi negara tersebut. Hingga pada puncaknya, Sri Lanka mengalami krisis ekonomi terburuk terutama saat pandemi COVID yang menyebabkan negara tersebut masuk dalam kategori negara gagal. Pada masa pandemi, pemerintah Sri Lanka melakukan PSBB sehingga membuat rakyat tidak bisa bebas keluar dari rumah untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Akhirnya, jumlah kemiskinan meningkat. Karena konflik ini pula, banyak perusahaan di Sri Lanka yang bangkrut dan menyebabkan banyaknya pengangguran dan menyebabkan roda perekonomian di Sri Lanka macet. Dengan tingkat kemiskinan yang bertambah, pemerintah merasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan baik secara tunai atau non-tunai. Ini akhirnya membuat pemerintah Sri Lanka melakukan peminjaman uang ke luar negeri padahal kondisi utang di Sri Lanka sudah tinggi. Ditambah dengan roda perekonomian terhenti dan tidak ada pemasukan dari sektor pariwisata dan perdagangan membuat pemerintah Sri Lanka tidak sanggup membayar keseluruhan utang yang dimilikinya. Selain itu, korupsi yang dilakukan Rajapaksa juga membuat kerugian dan utang negara semakin membengkak. Ini yang semakin mendukung alasan Sri Lanka disebut sebagai negara yang gagal dan bangkrut. Kemudian ini ditambah dengan kebijakan BRI yang menjadi alasan mengapa utang Sri Lanka semakin membengkak baik ke luar negeri dan ke Cina. Proyek pembangunan Pelabuhan Hambantota merupakan salah satu bukti efektivitas perdagangan internasional di selatan Sri Lanka. Mantan Presiden Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, setelah berhasil memenangkan pemilu pada tahun 2005, segera melancarkan program kerjanya yaitu 10 Years Development Plan dengan salah satu agenda proyeknya yaitu menghidupkan kembali kota Hambantota yang terdampak parah akibat tsunami pada tahun 2004. Dengan demikian, diharapkan Pelabuhan Hambantota sebagai pelabuhan baru di Sri Lanka dapat membantu perekonomian internasional Sri Lanka bersama dengan Pelabuhan Colombo. Pembangunan Pelabuhan Hambantota sebagai proyek baru bergantung pada investor asing. Awalnya, hubungan dekat antara Sri Lanka dan India mendorong Presiden Rajapaksa untuk mencari bantuan internasional. India and Sri Lanka are deepening their economic cooperation. Both sides have signed a series of energy development and trade agreements. Namun, India kurang berminat karena biaya yang besar untuk proyek di wilayah pedesaan yang masih berkembang. Meski demikian, penolakan India tidak menghentikan tekad Rajapaksa yang kemudian mencari bantuan dari Tiongkok. Sri Lanka dan Tiongkok memiliki hubungan historis setelah Perang Saudara pada tahun 1998 dan bencana tsunami pada tahun 2004.
Pada saat itu, Tiongkok melalui perusahaannya, China Harbour Engineering Company, membantu merekonstruksi jalan dan membangun kembali 4 pelabuhan sebagai bagian dari bantuan dalam mengatasi bencana alam. Karena hubungan yang erat di antara mereka, China bersama dengan China Harbour Engineering Company dan Sino Hydro Company setuju menjadi pemberi pinjaman utama untuk proyek Pelabuhan Hambantota dengan 85% pendanaan proyek berasal dari pemerintahan Tiongkok pada tahun 2007. Bantuan yang diberikan oleh Tiongkok kepada Sri Lanka muncul sebagai harapan baru bagi Presiden Rajapaksa dan Pelabuhan Hambantota. Namun, riset yang dilakukan oleh Smurti S. Patanaik menunjukkan hasil yang berbeda. Pinjaman sebesar 8 miliar US dollar dari pemerintahan Tiongkok dengan tingkat bunga lebih dari 6% diperkirakan akan menyulitkan Sri Lanka untuk melunasi utang tersebut. Hal tersebut kemudian terbukti pada tahun 2015 ketika tingkat suku bunga yang tinggi menyebabkan Sri Lanka berhutang 8 miliar US dollar kepada pemerintah Tiongkok. Nah, oleh karena itu, kemudian pada tahun 2017 Sri Lanka menyatakan bahwa biaya pembangunan pengelolaan Pelabuhan Hambantota sejak pembangunannya pada tahun 2007 terlalu mahal. Oleh karena itu, pemerintah di Kolombo mengusulkan agar Pelabuhan Hambantota diserahkan kepada Tiongkok sebagai kompensasi atas kesulitan Sri Lanka dalam melunasi pinjaman dari pemerintah Tiongkok. Dengan demikian, pada tanggal 29 Juli 2017, Sri Lanka dan Tiongkok menandatangani Port Concession Agreement yang secara resmi menegaskan bahwa Pelabuhan Hambantota di selatan Sri Lanka menjadi bagian dari inisiatif ekonomi Tiongkok, yaitu Belt and Road Initiative atau BRI. Proyek Pelabuhan Hambantota tidak sesuai ekspektasi karena ada beberapa faktornya. Salah satu faktor utamanya adalah ketika China sebagai kreditur dan Sri Lanka sebagai debitur, di mana China memberikan pinjaman secara agresif kepada Sri Lanka tanpa melihat kredit Sri Lanka pada saat itu. Sri Lanka terus menghindari kondisi yang dimana membebani dan kurangnya transparan dalam menghadapi situasi utang. Selain itu, kurangnya fasilitas seperti kedalaman pelabuhan dan waktu tunggu yang tinggi untuk kapal bersandar juga turut serta dalam kegagalan proyek tersebut. Akibatnya, banyak kapal yang tidak transit melalui pelabuhan dan Sri Lanka harus menyerahkan pengelolaan pelabuhan kepada Tiongkok sebagai ganti atas ketidakmampuannya membayar pinjaman. Proyek Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka mengalami kegagalan karena beberapa alasan. Salah satu alasan utamanya adalah kurangnya studi kelayakan yang baik dan minimnya perhitungan ekonomi sebelum proyek dimulai. Selain itu, krisis utang Sri Lanka juga berperan dalam kegagalan proyek ini. Sri Lanka mengalami kesulitan dalam menghadapi situasi utang akibat kerjasama pembangunan proyek Pelabuhan Hambantota dengan China, yang berujung pada akhirnya debt trap dan akhirnya Sri Lanka harus menyerahkan pengelolaan Pelabuhan Hambantota kepada pemerintah Tiongkok. Faktor lain yang turut berperan adalah kurangnya fasilitas di pelabuhan, seperti kedalaman yang rendah, serta waktu turun yang tinggi untuk kapal-kapal yang ingin bersandar. Kombinasi dari faktor-faktor ini menyebabkan kegagalan proyek Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka. Banyak kapal yang tidak transit di Pelabuhan Hambantota memiliki beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah kurangnya fasilitas seperti kedalaman pelabuhan yang membuat kapal-kapal besar kesulitan untuk bersandar. Selain itu, waktu tunggu yang tinggi membuat kapal-kapal besar ini menghadapi masalah. Kurangnya transparansi dan kebijakan baik dalam menghadapi situasi utang ini membuat proyek Pelabuhan Hambantota memiliki beberapa tantangan. Sri Lanka saat itu menerima pinjaman besar dari Tiongkok untuk melakukan proyek pembangunan Hambantota, tetapi negara ini gagal untuk melunasi utangnya sehingga akhirnya Sri Lanka memberikan kontrol kepada China atas kendali Pelabuhan Hambantota ini. Hal ini akhirnya membuat Sri Lanka masuk dalam debt trap yang dimiliki oleh China. Pada tahun 2020, negara ini menerima sekitar 3 miliar dalam bentuk kredit mudah dari China untuk membantu pembayaran uangnya yang ada. Sri Lanka gagal membayar hutang luar negerinya kepada China pada Mei 2022 di tengah krisis keuangan terburuk yang dimilikinya dalam beberapa dekade itu. Sri Lanka akhirnya menyatakan kebangkrutannya karena tidak mampu memenuhi kewajiban hutang yang menumpuk. Pada akhirnya, krisis ekonomi yang dimiliki Sri Lanka menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk membayar hutang luar negerinya.
Tapi Cina sendiri juga memiliki andil dalam kegagalan Sri Lanka tersebut. Pemerasan yang berkedok bantuan pembangunan di Sri Lanka merupakan salah satu penyebab kegagalan perekonomian tersebut. Pinjaman yang tidak bisa dibayarkan pun akhirnya mencapai puncaknya. Padahal ini adalah masa tenggat atau pembayaran dari hutang Sri Lanka kepada Cina. Tenggat ini memaksa Sri Lanka untuk membayarkan hutangnya. Akan tetapi, ketidakmampuan Sri Lanka dalam membayar hutangnya membuat Cina akhirnya mengambil alih pelabuhan Hambantota selama 99 tahun lamanya, dimulai sejak Desember tahun 2015. Hal ini juga disebabkan karena ketidakmampuan Raja Paksa sebagai Perdana Menteri untuk membuat kebijakan yang dapat mengurangi beban dari hutang pelabuhan ini. Tidak hanya pelabuhannya saja yang diambil alih oleh Cina, tapi juga area pelabuhan tersebut. Area yang lumayan luas untuk dijadikan sebagai sumber atau tempat berinvestasi sebesar mungkin akhirnya dipegang oleh Cina. Bahkan, keuntungan yang diperoleh dari pelabuhan Hambantota ini akan diberikan sekitar 80% untuk membayarkan utang kepada Cina, dan sisa dari keuntungannya akan dipakai untuk membayarkan utang lainnya yang dimiliki oleh Sri Lanka kepada negara lain. Hal ini membuat Sri Lanka tidak mendapat keuntungan sedikit pun dari proyek pelabuhan Hambantota. Perubahan kendali dari pelabuhan Hambantota ini yang akhirnya disebut oleh beberapa pihak menjadi faktor terbesar krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka. Tapi menurut salah satu profesor, yaitu Profesor R. Ramakumar, dalam penelitiannya, beliau mengatakan bahwa pengambil alihan pelabuhan ini tidak bisa disebut sebagai faktor krisis yang terjadi di Sri Lanka. Sejak awal, pelabuhan ini tidak bisa memberikan keuntungan pada Sri Lanka dan malah membuat kerugian. Hingga akhirnya pelabuhan ini disewakan selama 99 tahun kepada Cina. Ada beberapa sinyal yang jelas terkait apakah proyek pelabuhan Hambantota harus diteruskan atau tidak. Pertama, ada kegagalan dalam berbagai studi kelayakan dalam 3 dekade terakhir. Yang kedua, terkait penolakan India untuk mendanai proyek karena ketidaksesuaian antara biaya dan pengembangan wilayah yang minim. Ada juga rencana ekspansi pelabuhan Kolombo dalam waktu dekat. Namun, Presiden Raja Paksa tidak mengindahkan kedua indikasi ini, menjadikan proyek pelabuhan sebagai agenda egosentris pemerintahannya untuk membangkitkan wilayah asalnya dengan basis politik utama serta strategi oportunistik Tiongkok dalam mendapatkan kekuasaan di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan pelabuhan Hambantota ditinggalkan dengan sebagian besar wilayah sepi dan terdapat satwa liar berkeliaran di sekitarnya. Pelabuhan juga didukung oleh kurangnya aktivitas pengiriman barang yang berlabuh di sana. Statistik dari Bank Sentral Sri Lanka mencatat bahwa pelabuhan Hambantota adalah satu-satunya pelabuhan dengan pertumbuhan negatif dan penurunan jumlah kedatangan kapal antara tahun 2015 dan 2016. Meskipun menurut SLPA, sebagian besar sepinya pelabuhan disebabkan oleh perlambatan pengiriman global. Analisis dari Ship Technology mengindikasikan bahwa fluktuasi jumlah kapal dan pengiriman barang di pelabuhan tersebut jauh lebih rumit daripada kondisi pelabuhan pada masa sulitnya perekonomian negara. Yang semakin membengkak ini akhirnya memunculkan tuntutan baru dari masyarakat. Masyarakat Sri Lanka menginginkan adanya penurunan jabatan presiden oleh Presiden Raja Paksa. Selain itu, kegagalan Sri Lanka untuk membayarkan hutang luar negerinya kepada Cina pada bulan Mei 2022 juga terjadi di tengah krisis keuangan yang ada di Sri Lanka. Pemerintah Sri Lanka tidak mampu mengatasi masalah ekonomi yang ada di negaranya, sehingga ia kehilangan legitimasi. Proyek Belt and Road Initiative atau BRI yang seharusnya membawa pembangunan dan kemajuan malah mengantarkan Sri Lanka ke dalam jebakan hutang atau debt trap. Proyek ini menjerumuskan Sri Lanka pada kemunduran. Proyek pelabuhan Hambantota malah menjerumuskan Sri Lanka kepada kemunduran alih-alih kemajuan dan pembangunan. Ditambah dengan kemerosotan kondisi perekonomian Sri Lanka di tahun 2022 karena pandemi COVID-19 juga menghentikan pemasukan dari negara tersebut. Secara umum, devisa negara Sri Lanka berasal dari 3 sumber pemasukan, yaitu pariwisata, pengiriman uang asing, dan ekspor komoditas. Apabila ditarik mundur sebelum menjadi bagian dari BRI, Sri Lanka memang sudah menghadapi beberapa kendala dalam manajemen ekonomi. Hal ini diperparah dengan faktor-faktor eksternal dan keengganan pemerintah untuk menerima bantuan dari International Monetary Fund atau IMF. Kemerosotan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kekurangan input, gangguan rantai pasokan, dan krisis neraca pembayaran yang parah. Ketidakseimbangan utang dan fiskal negara juga berkontribusi terhadap tantangan perekonomian sehingga berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan. Dapat disimpulkan dari pemaparan sebelumnya bahwa kegagalan proyek pelabuhan Hambantota di Sri Lanka menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk krisis ekonomi dan menyebabkan kebangkrutan negara.
Proyek yang bergantung pada dukungan investor asing, terutama dari Cina, tidak memenuhi ekspektasi karena krisis utang Sri Lanka dan faktor teknis di pelabuhan. Kesulitan membayar hutang, kehilangan pendapatan dari sektor pariwisata dan perdagangan, serta penyewaan pelabuhan kepada Cina sebagai upaya mengatasi keuangan semakin merugikan perekonomian di Sri Lanka. Kondisi ini menciptakan lingkaran ancaman yang menyebabkan stagnasi ekonomi, meningkatkan pengangguran, dan menimbulkan dampak serius pada keuangan negara Sri Lanka. Sejumlah sinyal seperti kegagalan studi kelayakan dan penolakan India untuk mendanai proyek menunjukkan bahwa proyek Pelabuhan Hambantota mungkin tidak layak. Krisis keuangan pada Mei 2022 menunjukkan kegagalan Sri Lanka dalam membayar utang luar negeri, mengakibatkan kehilangan legitimasi pemerintah. Tetapi bangkrutnya negara Sri Lanka tidak hanya dipengaruhi oleh kegagalan proyek Pelabuhan Hambantota, tetapi juga karena berbagai permasalahan ekonomi, tingkat korupsi yang tinggi, dan juga pandemi COVID-19 yang melumpuhkan sektor pemasukan ekonomi di negara tersebut. Setelah Sri Lanka menyatakan negaranya telah bangkrut, pemerintah telah mengajukan bantuan dari IMF dan memperlakukan penurunan batas usia tenaga kerja perempuan yang diizinkan bekerja di luar negeri. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya untuk mendapatkan dukungan finansial dan mengatasi beberapa tantangan ekonomi, serta memitigasi dampak krisis yang melibatkan sektor ketenaga kerjaan. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Epija.